Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Gustiana Dewi, NPM 19160074, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu tentang Lampung masa Hindu dan Buddha. Dari sumber Cina dapat diketahui bahwa kerajaan pertama yang di daerah Lampung adalah Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan ini diperkirakan ada pada abad ke-7. Ada dua tempat yang diperkirakan sebagai pusat Kerajaan Tulang Bawang, yaitu sekitar Pedada di Muara Wai Tulang Bawang atau sekitar Pagar Dewa. Selanjutnya, sistem kenegaraan dan pemerintahan. Bukti yang tertulis mengenai usaha Sriwijaya untuk menaklukkan kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti Kota Kapur, Bangka yang berangkat tahun 688 Masehi. Dengan ditemukan prasasti Palas Pasema, Lampung Selatan, dekat Kalienda, bahwa Lampung dijadikan basis untuk menguasai Pulau Jawa. Isi prasasti Palas Pasema hampir sama isinya dengan prasasti Kota Kapur dan prasasti Karangbirahi yang ada di Jambi. Prasasti batu bertulis Palas Pasema yang berbentuk setengah bulatan lonjong dengan tinggi 64 cm, lebar 75 cm, tebal hingga 20 cm, itu merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditulis dalam 13 baris dan berhuruf Pallawan dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Palas Pasema ini terletak tidak jauh dari pantai. Samping prasasti Palas Pasema yang terdapat di pantai timur bagian selatan Lampung, didapati pula prasasti Ulu Belu di Kota Agung Tanggamus. Batu bertulis ini ditemukan di daerah pedalaman sebelah barat bagian selatan Lampung. Prasasti ini telah diambil pada tahun 1934 dan dijadikan koleksi di Museum Nasional di Jakarta. Selanjutnya yaitu prasasti Batu Bedil. Prasasti ini tidak berangka tahun. Berdasarkan palemografisnya menunjukkan bahwa prasasti ini berasal dari abad ke-9 atau abad ke-10. Tinggal berupa prasasti di kompleks prasasti Batu Bedil juga terdapat beberapa batu tegak. Selanjutnya perkembangan seni dan budaya. Pada awal abad pertama, Hindu yang masuk ke Indonesia memberi pengaruh pada kerajaan Sriwijaya dengan mewariskan kebudayaan Hindu di Lampung yang dilanjutkan pada kerajaan Majapahit, bahwa seni pahat dan seni ukir telah berkembang. Juga tidak ada sisa-sisa bangunan yang menunjukkan adanya perkembangan keduanya. Demikian halnya dengan seni rupa seperti seni lukis dalam bidang seni tari dan seni musik. Terlihat dari tanda-tanda adanya perkembangan pengaruh Hindu. Dalam seni musik terdapat nada irama bercorak Melayu dengan variasi nada seperti India dan tangga nada yang minor. Sistem religi dan kepercayaan. Pada periode ini, agama Hindu merupakan agama yang dianut oleh penduduk. Kemudian masuk pula pengaruh agama Buddha yang berkembang melalui kerajaan Sriwijaya. Bermacam-macam peninggalan Hindu
dalam bidang kerohanian berkembang. Misalnya kebiasaan memperingati arwah orang mati seperti peringatan hari ketiga, ke-7, ke-40, dan ke-1000. Agama yang dianut adalah agama perpaduan. Agama yang dianut adalah perpaduan antara Buddha dan Siwa yang disebut aliran Bahairawan. Aliran ini menggunakan lentera untuk membuang dosa dan meminta berkat dewa. Caranya dengan mengorbankan manusia yang disiksa sampai mati. Antara Melayu dan Lampung hanya dipisahkan oleh Sriwijaya. Setelah kerajaan itu surut dan kompleks, selain peninggalan dari masa Batu, ditemukan peninggalan dari masa Hindu. Peninggalan itu sebagai berikut. Yang pertama, sebuah arca dari batu. Arca itu ditemukan penduduk sekitar rendam di dalam tanah. Di dekat ditemukannya arca tersebut didapatkan gundukan tanah mirip Punden Rindak yang mungkin tempat singgasana arca tersebut. Sebuah tambah atau batu ditemukan oleh penduduk setempat dari kompleks situs tersebut. Batu itu disimpan oleh penduduk, kemudian diamankan oleh bidang peninggalan sejarah purbakala, dikumpulkan dengan penemuan lainnya. Ketiga, juga di luar lokasi tersebut itu ditemukan makam kuno Ratu Belalu dan Mina Kejalo. Yang keempat, di daerah Ataberak, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Lampung Selatan, ditemukan kursi batu yang menurut tradisi berasal dari masa Hindu. Yang kelima, di daerah Pugung Tampak Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, terdapat 3 buah makam kuno yang biasanya disebut oleh penduduk sebagai makam para panglima pasukan Majapahit sampai di sana dan kemudian meninggal di sana. 6, ditemukannya arca ular dan arca kerbau di daerah pesisir utara. Perkembangan tidak lepas dari agama yang dianut oleh pemimpin negara. Sebagai contoh, kerajaan Tulang Bawang merupakan agama Hindu, sudah jelas pada saat itu. Agama yang dianut penduduk ialah agama Hinduisme. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.